Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan di dalam kesempatan ibadah hari kemenangan, hari Paskah, hari kebangkitan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Kau sudah lakukan di karya di Golgota, membuktikan cinta kasih-Mu yang ajaib itu, menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa ini. Kami mengucap syukur juga Tuhan, Engkau terus membimbing dan mengarahkan hidup kami melalui kemenangan jaminan Golgota supaya hidup kami berkemenangan. Di dalam kesempatan ini juga Tuhan, kami ingin merindukan bahwa firman-Mu kembali menolong kami, mencerdikan mata rohani kami lebih jauh, bahwa Kristus yang sudah bangkit itu, Dia yang hidup itu, Dia akan terus menyatakan penyertaannya kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Jaminan keselamatan yang diberikan kepada Dia adalah menjadi satu penghiburan, penguatan kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini. Biarlah Tuhan Kau memberikan kepada kami hikmat-Mu supaya kami boleh mengerti rahasia firman-Mu. Dan setiap kami punya hati yang penuh kerelaan, penuh ketaatan, penuh ketundukan kepada firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan diberitakan kepada kami, dan biarlah setiap kami boleh mau dikoreksi oleh firman Tuhan, dan hidup kami terus diarahkan dalam pertumbuhan dalam keserupaan dengan Kristus, Sang bangkit itu untuk kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Dari kekal sampai kekal dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada siang ini. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Firman Tuhan pada kebaktian ini diambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Efesus pasal 1 ayat 3 tertuliskan demikian: terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi milik, menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita diam dengan kerelaannya mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam kesempatan ibadah ini saya ingin mengucapkan selamat Paskah. Dan mari jemaat sekalian kita berdiri dan kita mengucapkan selamat Paskah. Ini berita kemenangan. Lempar senyum ke kanan dan ke kiri, ke belakang dan ke depan. Katakan Yesus bangkit. Ya, Yesus elu adige. Katakan Yesus bangkit. Ini pengharapan kita, saudara. Apapun latar belakang kita, kita diikat di dalam darah yang sama, yaitu darah Kristus yang mempersatukan kita. Silakan duduk kembali. Saudara, Paskah adalah satu peristiwa yang dikenal di dalam sejarah gereja.
Gereja mula-mula saudara tidak pernah mengenal Natal. Yang dikenal sebagai pusat daripada perayaan kekristenan adalah Paskah. Natal baru diperkenalkan pada abad keempat. Tetapi walaupun Natal diperkenalkan pada abad keempat, tetap yang jadi pusat perayaan kekristenan adalah Paskah, bukan Natal. Tetapi dalam seiring kondisi zaman yang ada, gereja mulai membuat satu pergeseran yang tanpa mereka sadari atau disadari. Seolah-olah yang jadi pusat perayaan daripada kekristenan adalah Natal. Maka Natal dirayakan jauh lebih glamor dibandingkan Paskah. Benar? Orang sangat percaya di seluruh dunia bahwa Yesus itu pernah lahir sudah. Tetapi mereka tidak percaya bahwa dia adalah bangkit. Justru berita kebangkitan ini menjadi satu hal yang menjadi ciri khas daripada kekristenan. Dialah yang memberikan pengharapan, dan dialah satu-satunya yang mengosongkan kubur yang ada. Para pemimpin agama dunia, saudara, kita lihat, mereka justru mengisi kubur mereka, tetapi Kristus mengosongkan kubur karena dia bangkit. Ini yang membedakan dan ini yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dan tidak ada yang lain yang menjadi satu pengharapan dalam dunia ini kecuali mereka percaya dipulihkan di dalam kebenaran Kristus melalui salibnya. Saudara, mari kita lihat di dalam terang firman Tuhan bagaimana Paulus mencoba menunjukkan kekayaan daripada Kristus itu melalui lewat penebusannya, kekayaan daripada Allah itu sendiri yang menyatakannya kepada orang-orang pilihannya di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, kita akan soroti tentang sumber berkat. Di dalam ayat 3 menunjukkan bahwa sumber berkat adalah Allah Bapa, bukan setan, bukan manusia. Sekalipun Allah sering menggunakan tangan-tangan manusia untuk menolong kita, bukan? Tetapi sumber daripada segala sumber berkat itu adalah Allah. Kita harus sadari. Ya. Bagaimana sifat berkat yang dimaksudkan oleh bagian firman Tuhan yang baru kita baca di sini, saudara? Mari kita lihat. Di dalam ayat 3 dikatakan berkat rohani di surga. Saudara, yang ditekankan di sini memang benar-benar adalah berkat rohani yang mau dimaksudkan oleh Paulus. Bahwa kekayaan ini adalah sesuatu kekayaan yang tidak dapat dibandingkan. Kita hidup di dalam dunia ini sementara, paling lama 100 tahun, benar tak? Kalau bisa sampai ke sana. Tapi setelah itu kita masuk dalam kekekalan. Kalau kita tidak percaya kepada Kristus atau kekristenan kita asal-asalan, kita akan binasa di dalam api neraka yang selama-lamanya juga. Tetapi kalau kita percaya kepada Kristus, kita mendapatkan hidup yang kekal dan kita dalam masuk dalam kerajaan yang kekal, maka kita selama-lamanya di sana. Dan ini yang diperlukan. Banyak orang salah investasi hidup di dunia kejar harta ini, saudara. Gereja, pelayanan yang tinggalkan diabaikan. Padahal, saudara, dia hanya hidup sementara di dalam dunia ini. Benar tak? Ini sesuatu hal yang menjadi peringatan bagi kita, saudara. Kira-kira apa berkatnya yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bagian ini? Kalau ini Allah adalah sumber berkat dan memang berkat yang dimaksud adalah berkat rohani, sekarang kita bertanya, apa berkatnya bagi orang-orang yang mengerti dan mengenal kebenaran ini? Yang pertama, saudara, kita lihat berkat-berkat yang berhubungan dengan masa lalu kita. Paulus ingin menceritakan berkat rohani yang berhubungan dengan masa lalu adalah pemilihan Allah menjadikan kita adalah anak-anaknya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sebelum dunia dijadikan, Allah memilih kita untuk menjadi pengikut Dia. Ini bukan peristiwa kebetulan. Ini bukan sesuatu peristiwa yang direkayasa. Bukan. Orang bisa percaya kepada Kristus, saudara, karena memang adalah kasih karunia. Bukan karena dia dikasih babi, bukan karena dikasih sesuatu, bukan. Orang dikasih semacam itu hanya bisa menjadi pengikut sementara, benar tak? Tetapi kalau dipilih oleh Allah, maka dia akan menjadi pengikut selama-lamanya. Ini yang diceritakan oleh firman Tuhan, saudara. Perhatikan ayat 4, perhatikan ayat 5, dan perhatikan ayat 11. Dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan ayat 5 dikatakan, dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula. Jadi kita bisa percaya kepada Kristus, kita bisa beriman kepada Kristus, itu semua berdasarkan kasih karunia Allah yang sudah memilih kita lebih dahulu. Kita tak bisa menyombongkan diri kita. Alkitab dengan jujur, terbuka menceritakan bahwa kita ini debu adanya, benar tak? Apa artinya, saudara? Bahwa kita itu rapuh, kita tidak berdaya kalau bukan karena Tuhan. Tapi Alkitab juga mencatat bahwa hidup ini seperti uap, sesuatu yang bersifat sementara, akan hilang, akan berlalu. Saudara, ini menggambarkan bahwa hidup kita itu hanya bergantung
semuanya. Maka melalui korban Kristus terjadi satu pemulihan di dalam hidup orang-orang percaya. Itulah yang mau dimaksudkan di dalam terang firman Tuhan ini, saudara. Ya. Mari kita lihat lebih jauh di dalam terang firman Tuhan ini, saudara. Bahwa tujuan Tuhan memilih ini, saudara, supaya kita itu taat, supaya kita itu kudus, dan supaya kita berkenan kepada Dia. Itu tujuannya. Mari kita lihat di dalam terang ini lebih jauh, saudara. Yang berikutnya, saudara, kita lihat kira-kira berkat yang berhubungan dengan masa sekarang itu apa? Kalau berkat masa lalu yaitu Dia telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Tujuan daripada pemilihan supaya kita menjadi kudus dan tidak bercacat. Perhatikan ayat 4. Tujuan Tuhan memilih kita untuk menjadi anak-anaknya supaya kita kudus dan tidak bercacat. Artinya hidup kita berbeda dari dunia ini. Tidak sama. Memang sama-sama makan babinya, kira-kira begitu. Sama-sama makan nasinya. Tetapi, saudara, hidup kita mempraktekkan kebenaran Allah dalam seluruh aspek hidup kita. Di dalam kita bekerja, kita memiliki etos kerja yang baik, mencerminkan dan orang bisa melihat kemuliaan Allah melalui kita bekerja. Di dalam kehidupan rumah tangga, kita menunjukkan bagaimana rumah tangga di dalam Kristus, rumah tangga yang menjaga kekudusan. Kita di dalam hikmat Tuhan mendidik anak-anak bertumbuh takut akan Tuhan. Orang bisa melihat inilah orang Kristen yang sejati. Orang bisa melihat terang daripada Injil lewat kehidupan orang-orang percaya di dalam rumah tangga yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Tujuan daripada pemilihan ini supaya kita hidup di dalam kekudusannya, supaya kita tidak bercacat di dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Dengan demikian perhatikan ayat 6, ayat 12, ayat 14. Allah dipermuliakan di dalamnya. Apakah sering kita mempermuliakan Allah atau mempermalukan Allah di hidup kita, saudara? Kalau engkau kerjanya cuma minum, mabuk, judi, mencuri dan sebagainya, engkau bukan mempermuliakan Tuhan. Hidupmu mempermalukan Tuhan. Ada orang namanya lengkap, saudara, perjanjian lama, perjanjian baru, Timotius Gideon, tapi ada di sel tahanan karena mencuri. Namanya lengkap, namanya boleh hebat, namanya boleh sesuai dengan Alkitab, tetapi hidupnya tidak mencerminkan kebenaran Alkitab yang sesungguhnya. Tidak ada gunanya. Saudara, engkau merayakan Paskah hari ini. Kalau selesai perayaan ini engkau pulang dengan kehidupanmu yang lama, engkau mempermalukan Tuhan. Tidak ada gunanya. Kekristenan macam apa semacam itu? Kalau di dalam gereja engkau bisa memuji Tuhan dengan luar biasa, di dalam gereja engkau kelihatan begitu kusuk dan kudus, tapi di luar gereja engkau kelihatan kudus, karena hidupmu mencemarkan nama Tuhan. Ingat, saudara, kalau engkau menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, jabatan anak-anak Tuhan itu seharusnya membuat kita hati-hati dalam bertindak. Karena kita bukan anak sembarangan, tetapi anak yang sudah mengalami penebusan. Benar? Sama, saudara. Nama, saudara, kalau nama orang tuanya jadi presiden, anaknya itu kan hati-hati, benar? Jaga nama baik, martabat bapaknya yang adalah presiden, benar? Kalau kita itu, saudara, anak Tuhan, kita harus menjaga kesaksian dan memuliakan nama Tuhan, benar? Ini sesuatu hal yang sangat penting. Kalau anak pejabat aja diminta untuk menjaga martabat bapaknya, apalagi kita anak Tuhan. Jangan sampai hidup kita mempermalukan Tuhan. Mari hidup kita mempermuliakan Tuhan, saudara, karena ini tujuan daripada pemilihan. Jadi kekudusan itu adalah buah dari satu pemilihan, bukan akal yang menyebabkan pemilihan itu, saudara. Engkau kudus karena memang itulah yang dimaksudkan. Itu buah daripada maksud daripada penebusan salib Kristus. Kristus menyerahkan seluruh totalitas hidupnya supaya dengan satu tujuan orang-orang yang menikmati dan mengalami penebusannya menyaksikan kehidupan Kristus yang nyata lewat kekudusan hidup dia. Itu yang dibangun. Ketika Tuhan memilih kita, di dalam pikiran Tuhan hanya satu, bahwa kita begitu najisnya dan kotornya. Kalau saya melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 6, saudara, pada waktu kita masih lemah, Dia mengasihi kita, Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Istilah lemah di dalam bahasa Yunani yang dimaksudkan di sini,
Ketika kita masih memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan justru menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ini sesuatu hal yang berbeda. Di tengah-tengah kita melawan Dia, Dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan wujud kasih itu dinyatakan lewat salib. Wujud kasih itu dan keadilannya dinyatakan melalui salib. Sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sesuatu hal yang sangat istimewa. Kita boleh iri secara harta, saudara. Tapi kalau kita di dalam Kristus itu kita punya harta di surga yang sangat luar biasa, yang tidak kehilangan. Ini sesuatu hal yang sangat penting. Hidup di dunia cuma sementara. Kita tidak tahu berapa waktu Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Ada yang cuma berapa bulan, ada yang berapa tahun, belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Tapi tidak ada yang ratusan tahun. Kita sementara sekali hidup ini. Tetapi kalau kita salah investasi, kita akan binasa. Kalau kita tidak betul-betul membuat hidup kita bergantung dan menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kebinasaan itu akan menjadi bagian kita. Engkau boleh keluar masuk gereja, engkau boleh nyanyi semangat luar biasa, tetapi kalau engkau belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kekristenan itu tidak pernah ada gunanya. Jaminan satu-satunya bukan karena orang tua Kristen, jaminan satu-satunya karena engkau percaya kepada Kristus secara pribadi. Tidak ada yang lain. Saudara, mari kita lihat di dalam terang firman Tuhan ini, ya. Yesus melakukan semua yang diperhatikan karena kerelaan kehendaknya. Perhatikan ayat 5. Bukan karena objek yang mau diselamatkan yaitu manusia ada baiknya, tidak ada. Oleh sebab itu, saudara, tidak mungkin keselamatan bisa melalui perbuatan baik. Kalau keselamatan bisa melalui perbuatan baik, nggak usah saya datang jauh-jauh dari Surabaya ke sini, saudara, untuk memberitakan kebenaran Injil. Tidak perlu. Guru-guru kan mengajari moralitas yang baik, benar nggak? Cukup orang tua mengajari sesuatu yang harus dilakukan dengan baik, cukup. Tetapi karena tidak ada jalan lain supaya orang bisa diselamatkan, yaitu percaya kepada Kristus satu-satunya, maka disitulah kami mau pergi keliling di dalam di mana Tuhan menempatkan kita dan masuk di tanah Papua. Kami merindukan, saudara, kita yang mayoritas Kristen di sini bukan terlena, saudara, karena mayoritas ini. Tetapi kita waspada, apakah benar saya percaya dan berjumpa secara pribadi dengan Kristus, sehingga warisan kekristenan dari nenek moyang kita ini sungguh-sungguh bisa tersalurkan dengan tepat karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita kecuali Yesus. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting. Dia melakukan semuanya itu karena kerelaan kehendaknya. Jelas menunjukkan bahwa kita dipilih bukan karena Allah tahu kita akan percaya, ya, atau Allah tahu bahwa kita akan jadi baik, bukan. Tetapi semata-mata karena kerelaan hati kita, kerelaan hati Allah. Kita lihat di sini. Inilah kedaulatan Dia yang sangat luar biasa untuk hidup kita. Mari kita lihat, saudara, bagian berikutnya. Berkat yang berhubungan dengan masa sekarang. Kalau masa lalu pemilihan, sekarang mari kita berkat dalam masa sekarang. Apa yang terjadi? Berkat rohani yang berhubungan dengan masa sekarang. Mari kita lihat ayat 5. Kita menjadi anak Allah. Benar? Siapa yang sekarang di sini bukan anak Allah? Siapa? Silakan angkat tangan. Yang bukan anak Allah. Semua kita menjadi anak-anak karena kita percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kita mendapat pengampunan. Ayat 7. Perhatikan ini. Ini berkat rohani. Luar biasa berkat rohani. Engkau jangan anggap sepele. Banyak orang mengatakan, nggak usah doa-doa, nggak ada gunanya doa-doa itu. Saya nggak doa-doa juga dapat jodoh. Saya nggak usah doa, saya dapat pekerjaan. Saya nggak usah doa, saya naik pangkat. Saya nggak usah doa, karir saya berkembang dengan baik. Ngapain doa-doa? Nggak perlu. Benarkah, saudara, bahwa doa bukan sesuatu yang sangat penting? Benarkah orang yang tidak berdoa dan yang berdoa sama saja? Tidak ada bedanya. Saya ingin mengatakan, di dalam perkara-perkara jasmani, orang yang tidak berdoa dengan orang yang berdoa bisa sama-sama mendapatkan. Benar nggak?
Yang nggak berdoa bisa dapatkan jodoh, yang berdoa juga bisa dapatkan, benar nggak? Ya, yang nggak berdoa bisa dapat pekerjaan, benar nggak? Yang nggak berdoa, yang berdoa bisa dapat pekerjaan. Sama. Tetapi tetap ada perbedaan. Dia menerima semua berkat itu hanya menempatkan posisi dirinya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, dan dia hanya menempatkan Allah sebagai Allah pencipta dalam hidupnya. Titik sampai di situ. Tetapi bagi orang-orang yang berdoa dan mendapatkan, dia bukan hanya menempatkan Allah sebagai pencipta dalam hidupnya, tetapi sekaligus Bapa bagi dia. Sudah bisa ada di sini perbedaan. Ada perbedaan relasi di dalam. Maka dia bisa mengucap syukur. Saya kasih contoh, saudara. Kalau saya berikan uang 50.000 kepada seorang pengemis, saudara, atau seorang pengamen, maka seorang pengamen itu pasti memberikan respon, ini hanya belas kasihan dari saya, benar? Ini hanya kemurahan hati saya, benar? Sebagai manusia pada umumnya, benar? Tetapi kalau saya berikan uang 50.000 rupiah itu kepada anak saya, ya tidak mungkin akan mengatakan ini cuma sekedar belas kasihan orang kepada dia, tetapi dia mengatakan ini adalah wujud kasih dari Bapa kepada anak, benar? Ada perbedaan relasi di sini yang menekankan betapa pentingnya berdoa. Kalau tidak, mengapa Yesus mengajarkan tentang doa dan memberikan contoh tentang doa? Karena sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita. Juga yang kedua, saudara kita. Kalau tadi di dalam perkara jasmani, sekarang di dalam perkara rohani. Di dalam perkara rohani, orang yang tidak pernah berdoa tidak pernah mendapatkan. Bagaimana bisa mendapatkan pengampunan dosa kalau dia tidak mau datang dan berdoa? Benar tak? Tidak bisa. Tidak mungkin orang bisa mendapatkan di dalam perkara rohani ini kalau dia tidak mau datang dalam doa. Tidak bisa. Dan dia tidak bisa berdoa main-main, karena dia maha tahu Tuhan yang sudah bangkit itu. Dia maha tahu. Engkau punya motivasi apa? Engkau punya tujuan apa di dalam berdoa? Kalau motivasimu dan tujuanmu tidak benar, Tuhan akan tolak itu doa. Engkau harus datang dengan kekudusan dirimu. Engkau harus datang dengan perendahan dirimu. Engkau harus datang dengan satu kondisi penghambaan diri yang sedemikian rupa. Baru Tuhan akan dengar. Saudara, mari kita lihat di dalam terang suatu. Jangan pikir bahwa engkau hidup karena dirimu sendiri, karena kehebatan. Engkau perlu belajar dari Jepang yang kena tsunami baru-baru ini, benar. Negara yang dengan teknologi yang sangat luar biasa, dulu lantang, dan sekarang negara itu dalam ancaman besar dari reaktor nuklir yang pecah, yang meledak. Negara itu banyak dikunjungi oleh wisatawan. Sekarang saudara, semua biro travel di seluruh dunia membatalkan wisata ke sana karena sangat berbahaya. Terlalu gampang Tuhan untuk bisa memberkati hidupmu, benar tak? Tetapi terlalu gampang juga Tuhan mengambil kembali berkat itu jika engkau hidup bermain-main di hadapan Tuhan dan engkau gagal mengelola investasi yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Mari kita lihat, saudara, betapa ajaibnya Tuhan kita ini. Mari kita lihat di dalam terang firman Tuhan ini, saudara, betapa Dia yang luar biasa menjadikan kita anak-anaknya, menjadikan kita mendapatkan pengampunan. Ayat 7, perhatikan ini. Kedua hal ini, menjadikan kita anak-anaknya dan mendapatkan pengampunan. Ya, semua ini dimungkinkan oleh satu cara, yaitu penebusan. Tanpa penebusan tidak ada anak-anak. Tanpa penebusan tidak ada pengampunan. Tidak ada. Penebusan itu adalah pembebasan seorang budak dengan pembayaran uang. Latar belakang istilah penebusan itu dipakai di dalam konteks pembebasan seorang budak dengan melunasi atau membayar uang. Kristus membayar dengan darahnya untuk kita. Perhatikan di dalam ayat ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darah kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Perhatikan juga dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang barang, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini sesuatu yang sangat penting, saudara. Sesuatu hal yang sangat penting untuk kita, saudara.
Kristus sudah membayar itu kepada Bapaknya, bukan kepada setan. Dia membayar kepada Bapaknya untuk penebusan dari anak-anak manusia yang berdosa ini. Apa yang kita banggakan? Mungkin saudara bisa punya dan bisa membeli kasur yang cukup, benar nggak? Yang paling bagus di tempat tinggalmu, di rumahmu. Tetapi kau perlu tahu, rumahmu yang terakhir dan kasurmu yang terakhir itu adalah sebuah lubang 1x2. Ya bukan? Itu tempat tinggal kita terakhir, bukan? Kuburan. Kasur kita itu tanah. Engkau bisa punya mobil bermerek, semerek apapun, sehebat apapun, tetapi mobil yang mengangkut jenazah dirimu adalah mobil jenazah. Engkau boleh punya gelar setinggi-tingginya, ya. Tetapi gelar yang terakhir yang kau miliki dan menetap adalah almarhum. Semua yang kau miliki itu sementara. Hanya Kristus yang kekal yang diberikan kepada kita. Mari kita memiliki yang kekal itu, dan jangan sampai salah investasi dalam hidup ini. Kristus menebus kita dari perhambaan dosa yang sedemikian kuat, mengikat, memperbudak kita. Tetapi Dia membebaskan kita, melepaskan kita, supaya kita mendapatkan pengampunan yang sejati. Saudara, mari kita renungkan hidup kita. Karena adanya penebusan ini, maka ada satu pengadopsian, pengangkatan anak. Karena ada penebusan itu memungkinkan adanya kita semua diangkat menjadi anak-anak. Tanpa penebusan ini, maka tidak ada status anak-anak Allah dalam hidup kita. Tetapi melalui penebusan ini, kita dijadikan anak-anak. Maka oleh sebab itu, kalau kita menjadi anak-anak Allah, bukankah sesuatu hal yang membanggakan dalam hidup kita? Tidak ada saudara anak pejabat itu tidak bangga bapaknya jadi pejabat, benar? Jadi presiden, oh bangga banget, iya kan? Jadi anak presiden bangga banget, jadi anak raja, oh bangga banget, saudara, iya kan? Yang di Thailand, bangga banget, saudara, iya. Seharusnya kalau kita jadi anak Tuhan jauh lebih membanggakan, karena status anak itu dikerjakan lewat salib. Dan di situ darah yang begitu mahal menyebabkan kita diangkat menjadi anak. Kita yang rusak, kita yang bobrok, kita yang hancur hidup ini dipulihkan lewat salib. Saudara dan saya adalah orang yang sangat berdosa. Saudara dan saya adalah seorang pemberontak di hadapan Allah. Saudara dan saya adalah seorang yang sangat najis, bobrok. Tetapi darah Kristus lewat salib itu memulihkan kehidupan kita dalam relasi kebenaran dan memberikan jaminan ke dalam kehidupan sejati di dalam kerajaan kekal. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita mendapatkan pengampunan yang hanya dimungkinkan lewat percaya kepada Kristus. Kalau demikian, seorang anak itu harus seperti bapaknya, benar? Karena itu harus disiplin. Seorang anak harus didisiplin supaya seperti bapaknya. Perhatikan juga di pasal 2 ayat 10. Supaya menjadi kudus dan tak bercacat. Karena bapaknya adalah kudus, karena Kristus yang menebus adalah kudus, maka kita anak-anaknya harus hidup kudus. Cara Tuhan terus untuk memproses kita dalam kekudusan, di dalam proses pengkudusan, maka ada disiplin-disiplin, teguran-teguran. Firman Tuhan dihadirkan terus-menerus, supaya melawannya kita terus di dalam proses pengkudusan. Karena hanya firman Tuhan yang mengkuduskan hidup kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 3 mengatakan firman Tuhan yang mengkuduskan hidup kita. Ini penting. Seorang anak itu harus sama seperti bapaknya. Kalau bapak kita di surga adalah bapak yang kudus, Kristus yang menebus dan menyelamatkan kita adalah kudus adanya, maka kita pun harus kudus. Maka jangan heran kalau seringkali Tuhan mendidik, menghajar kita pada waktu kita jalan di kuliah. Benar kan? Kalau kita korupsi, Tuhan pukul kita. Saudara ingat bahwa kita hidup sementara, tetapi sekaligus jangan lupa Tuhan sebagai sumber berkat yang bisa memelihara hidup kita. Dan jangan lupa Tuhan yang sumber berkat itu juga bisa mengambil berkat Tuhan jika kau tidak bertanggung jawab di hadapan Dia.
Engkau pikir, wah, nggak akan kena tsunami seperti Jepang. Tidak kena tsunami, tetapi kau bisa kena penyakit yang jauh lebih berat, yang menghabiskan seluruh milikmu. Benar? Sangat mungkin. Sangat mungkin itu terjadi jika kau tidak sungguh-sungguh di dalam pertobatan untuk datang kepada Yesus. Seorang anak adalah objek kasih, karena itu dia diambil. Benar? Gak ada orang tua saudara yang tidak mengasihi anaknya. Benar gak? Kalau ada orang tua gak mengasihi anaknya, itu pasti orang tuanya gak beres. Semua orang tua di belahan bumi manapun juga sangat mengasihi anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di surga yang sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, maka kita menjadi objek dari kasih Allah. Tidak ada yang tidak dikasih oleh Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keberadaan diri, Tuhan sangat mengasihi. Sesuatu hal yang sangat saudara perlu renungkan. Ada satu kesaksian orang yang tidak punya kedua tangan dan kedua kaki. Pada waktu lahir, bapaknya ingin gugurkan saja, habisin saja, karena setelah tahu anak ini akan cacat. Tapi tetap dilahirkan. Dia tahu anak ini tumbuh di dalam keminderan dia. Dia jengkel, dia marah, dia menuduh Tuhan tidak adil, macam-macam. Tetapi satu saat dia berjumpa dengan Kristus, dia diampuni dan diselamatkan, dan Tuhan memakai dia sekarang untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana dia bisa mensyukuri keberadaan diri yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi bisa menjalankan aktivitas dengan baik, bisa berenang dengan baik, dan sebagainya. Dan dia bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib ada di tengah-tengah keterbatasan. Karena Tuhan yang ajaib itu Tuhan yang tidak terbatas, bisa melakukan di tengah-tengah keterbatasan yang dimiliki oleh orang. Sudah bisa? Saya punya rekan dalam kelompok PA saya, yang dia kalau pergi ke kantor, dia menggunakan sepeda motor roda 3, dan itu mesti didesain khusus karena dia muda. Jarak kantor dia dengan rumah itu kira-kira 20 km, tetapi dia selalu datang 30 menit sampai 1 jam lebih awal dari semua yang di kantor. Dia di lantai 2, dia tidak pernah merengek minta ini itu supaya dia di lantai dasar, tidak. Dia di lantai 2. Sudah tahu? Untuk dia bisa naik ke lantai 2, dia jalannya mundur, apres, tahap demi tahap. Tetapi orang ini dijamah oleh Tuhan hidupnya. Sekarang dia bisa punya belas kasihan untuk memperhatikan orang-orang miskin, anak-anak jalanan. Dan dia menyiapkan nasi bungkus, beratus-ratus nasi bungkus untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kenapa? Dia melihat Allah yang ajaib yang sudah menebus penyelamatan. Dia bilang, selama ini dia dengan tubuh fisik yang sangat terbatas, tetapi ini akan lenyap dan akan masuk ke dalam liang kubur. Tetapi tubuh kemuliaan yang dia akan dapatkan nanti jauh berbeda, jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga, dan dia bisa melakukan satu kehidupan yang kekal di dalam kerajaan. Sudah bisa di sini di dalam terang firman Tuhan. Berkat yang berhubungan dengan masa yang akan datang, saudara. Ini yang ketiga. Mari kita lihat. Perhatikan saudara. Ayat 10. Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Saudara, kita lihat di sini. Ya. Jadi, saudara, arti yang benar adalah orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan siapkan di dalam kerajaan. Di dalam ayat 14 dikatakan penebusan, ya, yang bisa berarti pembebasan dari kutuk hukum Taurat. Kita ditebus, artinya kita dibebaskan daripada hukuman dosa, kutuk daripada hukum Taurat tersebut. Yang kedua, pembebasan dari segala kejahatan dan penderitaan. Ini akan terjadi pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua kita yang menderita sekarang, pada Kristus datang kedua kalinya, kita akan dibebaskan dari semua penderitaan yang ada. Tetapi bagi mereka yang menolak Kristus, kedatangan Kristus yang kedua kali menjadi ancaman besar, karena mereka akan masuk ke dalam penderitaan yang kekal. Sudah bisa lihat perbedaan ini.
berkat yang akan datang yang sangat luar biasa yang akan diwariskan kepada kita. Ini yang Tuhan mau untuk kita miliki. Jaminan ini sangat luar biasa untuk kita. Pertanyaannya, pastikah berkat itu? Masih adakah orang yang meragukannya? Kalau kita lihat Roma pasal 8 ayat 17, saudara, seorang anak itu adalah ahli waris, saudara. Seorang anak itu ahli waris. Kalau sudah sebagai anak-anak, saudara mewarisi kerajaan surga itu otomatis. Tujuan hidup kita bukan ke surga. Ke surga itu sebagai akibat kita percaya kepada Kristus. Tujuan hidup kita itu berkenan dan memuliakan Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Jika sampai kapanpun kita dituntut untuk bagaimana bisa berkenan dan memuliakan Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam seluruh aktivitas hidup itu. Kalau surga itu sebagai akibat saja, begitu orang percaya kepada Kristus, jaminan kerajaan surga yang diberikan karena dia sekaligus sebagai anak. Coba mari kita lihat di dalam surah firman Tuhan ini, saudara. Pastikah berkat itu? Perhatikan ayat 13-14. Ada istilah dimeteraikan yang dijanjikan. Perhatikan di sini. Ya. Sudah perhatikan dalam ayat 13-14 berbicara tentang Roh Kudus yang disebut sebagai yang dijanjikan. Roh Kudus yang dijanjikannya itu, saudara. Memang Roh Kudus berulang-ulang dijanjikan. Baik di dalam perjanjian lama, misalnya dalam kitab Yesaya maupun dalam perjanjian baru. Berulang-ulang. Ya, perhatikan ini. Juga ada istilah meterai di situ. Ya. Jadi dalam teks ini kita bisa melihat Allah Tunggal. Ya. Bahwa Bapa memilih, Anak menebus, Roh Kudus sebagai meterai. Sudah bisa lihat di sini. Maka ini sesuatu hal yang kokoh. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil dari tangan. Dikatakan dalam Yohanes pasal 10, kita bisa lihat ayat 28. Kalau kita di dalam genggaman Allah, tidak ada satupun kuasa yang bisa menarik keluar kita dari genggaman Allah. Tidak ada. Kekuatan setan dan Allah itu tidak sebanding. Seringkali di dalam pikiran kita sering keliru, saudara. Kita menganggap bahwa seolah kekuatan Allah dan kekuatan setan itu berimbang. Ini sesat, saudara. Tidak mungkin seimbang. Allah yang berdaulat, setan tidak ada bapaknya, saudara. Buktinya dalam hari itu seluruh dibinasakan, benar nggak? Dipatahkan. Nggak ada apa-apanya setan itu. Kalau kau pergi ke dukun sana sini, kau mencari kekuatan supaya kau bisa melakukan semua dengan kekuatan itu. Engkau salah. Engkau menghina Allah yang kau miliki. Kristus yang sudah mati untuk dirimu. Engkau melakukan percinahan rohani jika kau pegang jimat-jimat yang ada, tetapi kau keluar masuk gereja. Jangan-jangan kau adalah orang yang tidak percaya. Kalau kau percaya kepada Kristus yang sesungguhnya, tidak ada kuasa yang bisa merampas kita dari tangan Dia. Ini sesuatu hal yang sangat penting, saudara. Kekuatan Allah dan setan itu tidak berimbang. Ya, bagaikan petinju kelas berat, saudara. Ya, melawan anak kecil ini sebenarnya umur 3 tahun. Sudah bisa jadi di sini. Itu tidak berimbang. Allah dahsyat, maha kuasa, Dia berdaulat, Dia menciptakan semua ini. Iblis mencoba merusakkannya, Allah bisa memulihkannya, benar tak? Iblis mencoba merusaknya lewat pencobaan dan Perjanjian pasal 3, tapi Allah bisa memulihkannya lewat kehidupan salib Kristus. Maka berita Paskah adalah berita kemenangan. Berita Paskah adalah berita yang memulihkan kita, supaya kita bisa menjadi anak-anaknya dan menjadi ahli warisnya yang kekal selama-lamanya. Jadi perhatikan, saudara, apa arti materai di sini? Kalau Roh Kudus sebagai meterai itu artinya apa? Ya. Sudah perhatikan di sini. Itu menyatakan bahwa kita benar, menyatakan kita sebagai anak-anak. Kalau orang yang meteraikan dikasih stempel, itu sah, saudara. Ini artinya, kalau Roh Kudus meteraikan dalam diri kita, itu artinya kita itu sah, kita benar bahwa kita itu adalah anak Allah. Meterai itu ada tanda kepemilikan. Perhatikan di sini. Roh Kudus sebagai meterai itu artinya tanda pemilikan. Bahwa kita itu milik Allah karena ada meterai Roh Kudus dalam diri kita. Ini tidak bisa diberikan kepada siapa-siapa kecuali mereka yang percaya kepada Kristus. Jadi kita dimeteraikan artinya kita ditandai sebagai milik Allah. Ada ciri khas. Arti meterai yang lain adalah tanda kepastian. Jadi kita dimeteraikan artinya kita pasti selamat. Bukan moga-moga selamat, tidak. Ada jaminan keselamatan itu. Ya.
Orang mengatakan, kalau pasti selamat, kan enak dong. Habis diselamatkan kemudian main-main dalam dosa. Tidak bisa. Kalau tanda keselamatan itu, saudara, kalau engkau pasti selamat, hidupmu akan suka kepada kebenaran. Kalau hidupmu masih main-main dengan dosa, tanda engkau bukan di dalam kebenaran. Karena anak Allah, dia akan dikemudikan oleh kepentingan kehendak Allah, bukan keinginan dirinya. Anak Allah itu, saudara, kalau kita mengalami penebusan dan pengangkatan menjadi anak-anak Allah, hidup kita berorientasi kepada kehendak Allah, berpusat kepada kehendak Allah. Apa yang Allah berkenan, karena semuanya itu mendatangkan satu pemuliaan nama Allah. Kalau kau masih bermain-main dalam dosa, walaupun kau keluar masuk gereja, tidak ada jaminan setelah itu dalam hidup engkau binasa. Kalau kau anak-anak itu, engkau akan percaya dan kau jaga hidupmu dengan baik. Karena tidak ada cara lain untuk membuktikan bahwa kau anak-anak Allah. Hidup selalu berkenan dan menyukakan Tuhan. Tidak ada lain. Manusia bisa menggunakan topeng supaya kelihatan baik, benar. Tapi salah besar. Seharusnya kau hidup sebagaimana kau ada. Jangan hidup ada apanya. Hidup ada apanya, itu berbahaya. Hidup kita sebagaimana kita ada. Jangan hidup ada apanya. Kalau hidup ada apanya, kita menggunakan topeng. Dan apa kita menggunakan topeng? Benar, capek, melelahkan, kelihatannya baik, manis-manis dan sebagainya. Kalau tahu hatinya penuh dengan ulah, penuh dengan kemunafikan, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Karena kita akan berurusan dengan Dia yang Maha Tahu, yang sudah memberikan jaminan pengampunan dan keselamatan melalui salib. Hanya Dia dan di dalam Dia. Kita dimengerjakan Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus pada saat kita percaya. Perhatikan ayat 13. Ketika kamu percaya. Yang ketiga, saudara, kita memperoleh jaminan. Ya, perhatikan. Kita mendapatkan yang dijanjikan, kita mendapatkan pertanyaan. Yang ketiga, jaminan kita dapatkan. Kata bahasa Yunani jaminan di sini, saudara, adalah arabon atau arabon. Istilah arabon, saudara, artinya adalah uang muka. Uang muka ini mengesahkan suatu kontrak, suatu pembelian, down payment. Ya, kalau sudah mau beli rumah, ya belum bisa bayar semuanya, saudara harus bayar uang muka, tanda jadi. Tinggal kau melunasi. Ya. Uang muka ini mengesahkan suatu kontrak, suatu pembelian, dan memberikan kepastian bahwa pembayaran akan dilunasi. Roh Kudus disebut sebagai uang muka, menunjukkan bahwa Dia akan adalah jaminan suatu keselamatan maupun berkat-berkat yang ada. Jadi kita lihat Roh Kuduslah yang menyebabkan kita bisa pasti bahwa berkat-berkat tersebut akan kita peroleh melalui. Bukan janji-janji bohong, saudara. Ya, ini janji-janji beneran. Jadi Roh Kudus juga merupakan jaminan bagi kita bahwa keselamatan kita tidak akan bisa hilang karena Dia memberikan itu kepada kita. Kalau kau orang diselamatkan, nampak dari hidup. Yesus mengatakan dari buahnya orang ketahuan siapa dia. Benar. Kalau dia anak Tuhan, maka hidupnya mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau dia anak setan, praktek hidupnya seperti setan. Hidup kita selalu dibuat repot oleh setan. Benar. Bagaimana sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan bikin repot setan? Iya. Mari hidup kita bikin repot setan. Bagaimana caranya bikin repot setan? Taat saja kepada firman Tuhan. Setan pasti repot, benar kan? Dia kerja keras, luar biasa, ingin goda cobain kita, tapi kita tetap mau taat. Setannya repot, saudara. Jangan mau dibikin repot setan. Mari sekarang hidup kita bikin repot setan, benar kan? Jangan dibikin repot setan, tapi bikin repot setan dengan cara hidupmu yang taat kepada Tuhan. Yesus telah bangkit. Yesus elu agike, dikatakan begitu dalam bahasa di sini, benar kan? Bahasa aslinya, Dia telah bangkit untuk kita. Pertanyaannya, untuk siapakah berkat-berkat itu? Dalam teks ini, kata-kata di dalam Kristus atau di dalam Dia muncul berulang kali yang kita baca tadi. Orang-orang yang tidak percaya ada di dalam Adam yang pertama. Mereka tidak akan menerima berkat-berkat itu. Tetapi orang-orang yang percaya ada di dalam Kristus, mereka akan menerima berkat-berkat itu. Perhatikan ayat 11-12.
Dalam ayat 12 Paulus menggunakan kata kami, artinya orang Yahudi. Dalam ayat 13 Paulus menggunakan kata kamu, artinya orang Efesus, orang non-Yahudi. Di dalam ayat 14 Paulus menggunakan kata kita, artinya gabungan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi Paulus menghancurkan tembok-tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Semua orang dari bangsa apapun, dari suku manapun, asal mereka ada di dalam Kristus, mereka pasti akan menerima berkat-berkat yang sama dari Tuhan. Berbahagialah kita. Pada akhirnya kita semua memperoleh berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada tadi antara saudara yang hari ini dan selama ini engkau hidup mempermalukan Tuhan. Berita Paskah pagi ini akan memulihkan hidupmu jika kau percaya bahwa Dia Yesus satu-satunya Tuhan dan Islam, dan kau mengatakan hari itu aku membutuhkan pembaharuan dari engkau. Hari itu aku membutuhkan pemulihan dari engkau lewat salib darah untuk hidupmu. Mari kita masuk di dalam doa. Semua orang meneduhkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita menyanyikan dengan sikap doa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi. Semua berdoa dalam sikap doa. Semua dalam sikap doa. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya memberikan kesempatan saudara berdoa di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala, tutup mata, dan berdoa. Persilakan Tuhan menyelidiki hatimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Katakan kepada Tuhan, oh yang Maha Tahu, dan berilah hidupku pada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku. Katakan kepada Tuhan, aku membuka hatiku lebar-lebar Tuhan. Aku persilakan Roh-Mu yang kudus menyelidiki hidupku. Engkau Maha Tahu Tuhan. Engkau bisa melihat persis dalam hidupku. Orang lain bisa menilai hidupku, dan dia bisa salah menilai hidupku. Tapi Tuhan tidak mungkin salah menilai hidupku. Terlalu banyak Tuhan menyatakan kebaikannya. Golgota sebagai wujud kebaikan Tuhan untuk kita. Bagaimanakah kau berjuang selama ini? Apakah hidup yang memuliakan Tuhan? Atau hidup yang mempermalukan Tuhan? Hanya sebentar saja saudara semua berdoa. Saya akan bertanya di hadapan Tuhan. Sebagai hamba-Nya saya bertanya di hadapan Tuhan. Adakah engkau siang ini yang selama ini engkau hidup di dalam dosa? Engkau diperbudak, dicengkeram, selalu mengikuti kemauan dosa. Dosa pikiran, memikirkan hal yang jahat, cabul, dosa-dosa keinginan, bahkan kau melakukan dan memwujudkannya. Engkau sudah mempermalukan Kristus. Adakah di antara saudara kami mengatakan, Tuhan ampuni aku. Aku membuka hatiku untuk menyambut Engkau, menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Aku mohon belas kasih dan pengampunan. Jika ada demikian, silakan Engkau angkat tangan. Saya akan berdoa untuk Engkau. Puji Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Engkau akan mengalami kebebasan dan kelepasan melalui darah Kristus yang sudah disalibkan yang lalu. Dia sudah bangkit menjadi jaminan untuk pengampunan. Puji Tuhan. Siapa lagi? Angkat tangan tinggi. Katakan ini aku Tuhan. Saya undang saudara mengangkat
Kau akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Dia maha tahu. Engkau bisa menyembunyikan di hadapan orang lain, di hadapan suamimu, di hadapan istrimu, di hadapan anakmu, di hadapan orang tuamu, di hadapan para hamba Tuhan yang lain. Tetapi kau tidak bisa menyembunyikan di hadapan Tuhan. Siapa lagi? Silakan berdiri yang mengangkat tangan. Silakan berdiri. Yang mengangkat tangan silakan berdiri. Siapa lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku.